Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ولا يدفع عنا بلاياه ونقمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, kelonggaran dalam suasana aman dan nyaman, dengan khusus nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita semua dan hamba-hambanya yang disukainya. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Hingga sampai dengan saat malam ini, alhamdulillah, kita masih mampu melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah bersama-sama di tempat yang suci dan mulia ini, di masjid yang kita cintai, masjid yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang ingin dekat untuk bertaubat. Alhamdulillah, kita sambil beriktikaf setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib setelah berjamaah, berzikir doa berjamaah, kemudian kita dapat melanjutkan i'tikaf kita menunggu saat sholat isya untuk kembali lagi melaksanakan sholat berjamaah. Sebelumnya kita dapat mengikuti dan mengisi waktu yang sangat berharga ini dengan mengikuti kegiatan tausiah majelis talim yang disebut dengan Rawdatul Jannah, taman surga, yang berarti mudah-mudahan kita yang hadir menjadi calon-calon penghuni surga tentunya, yang akan bisa menikmati indahnya taman surga. Mudah-mudahan selain doa yang selalu kita panjatkan, juga kita selalu terus perlukan yang namanya usaha, perjuangan
menuju Allah SWT untuk terus mencari ridha dan maghfirahnya. Yang Al-Quran sering kita dengarkan para ilmuwan menyampaikan, Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang selalu berjuang penuh kesungguhan. Fina lanahdiyannahum subulana, berjuang menuju kami, berjuang untuk melewati jalan-jalan kami, jalan yang sudah disiapkan, jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berjuang untuk melewatinya. Lanahdiyannahum subulana, karena kita berjuang penuh kesungguhan, maka Allah akan memberikan pertolongan, bantuan, dan memberikan kemudahan untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah segala-galanya. Allah yang memiliki segala-galanya. Apapun yang kita lakukan berupa amal kebaikan, apa yang kita persembahkan, kita sholat berjamaah, berzikir, berdoa, berwirid dan sebagainya, itu semuanya adalah dari inayah yang berarti bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya insyaallah mudah-mudahan kita selalu perlukan doa yang selalu kita baca, doa yang spesial yang Rasulullah berikan kepada sahabat dekatnya yang namanya Muaz bin Jabal, agar selalu dibacanya setelah sholat, yang mengatakan, qul ya Muaz, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Katakan, wahai Muaz, bantu aku ya Allah ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, juga bantu aku, tolong aku untuk selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan bantu pun aku agar mampu mempersembahkan ibadah yang berkualitas, ibadah yang Engkau berkenan mengabulkan dan meridainya. Nah, hakikatnya apa yang kita persembahkan, sebesar apapun, sekecil apapun, semuanya karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada hal yang perlu kita bangga-banggakan, wah aku punya kelebihan tersendiri, punya keistimewaan sendiri, mampu aku berpuasa setiap hari umpama, tidak perlu diceritakan apalagi dibanggakan. Karena dia mampu melaksanakannya karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu terus-menerus aku istiqamah melaksanakan sholat berjamaah umpama, tidak pernah satu waktu pun aku tinggalkan, tidak pernah aku tinggalkan satu waktu pun. Sholat selalu dilakukan secara berjamaah. Itu diceritakan dan dibangga-banggakan umpamanya, itu hal yang tidak terpuji sesungguhnya, karena semuanya itu bisa dilaksanakan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kapanpun kita dan seterusnya, kita akan selalu terus mohon dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan di dalam melaksanakan ibadah, amal ibadah yang kita persembahkan. Para jemaah sekalian, apa yang menjadi target kita, apa yang tujuan kita dalam pengabdian yang kita persembahkan itu, bagaimana supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar menunjukkan
rasa ketakwaan kita sesungguhnya. Setelah kita beriman yang berarti percaya kepada Allah, percaya dengan malaikat-malaikatnya dan seluruh rukun iman yang 6. Itu kita percaya. Namun belum cukup dan belum sempurna kalau hanya sekedar percaya, hanya sekedar beriman. Itu pun iman yang berarti percaya kadang-kadang pergi datang dalam arti turun naik selalu terjadi, bertambah berkurang selalu terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri merasakan mengapa kok tiba-tiba terasa berat, abot, wah. Nah, berbagai macam yang kita rasakan karena dari pengaruh-pengaruh wisu-wisu nas kadang-kadang yang kita tidak akan pernah luput dan tidak akan pernah bebas dari gangguan-gangguan yang selalu menggoda. Umpama malam ini ya turun hujan, ya saya saja sendiri tadi sudah mulai pergi enggak, datang enggak, sudah ada tadi ya. Anu masjid hujan, lalu ngaji kita tundik, berusaha, alhamdulillah mampu kita kalahkan godaan yang ada, selalu ada. Nah karenanya itu yang kita selalu terus jaga, jangan sampai kita tergoda sehingga mulut kita rugi apabila kita tidak dapat melaksanakan apa yang memang menjadi ya andalan kita, balasan yang sangat menjanjikan. Alhamdulillah kita bisa hadir. Ya, jamaah sekalian, jadi yang menjadi target tujuan kita adalah bagaimana supaya iman yang ada ini dipupuk terus ya, dan amaliyah yang ada dengan ibadah-ibadah yang ada terus sampai menemukan yang namanya takwa, iman dan takwa. Takwa inilah puncaknya, begitu tinggi posisinya, tinggi penghargaan yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang sudah mendapat gelar muttaqin, dia benar-benar merdeka dalam hidupnya di dunia ini. Merdeka dalam arti tidak akan pernah ada rasa beban. Dunia yang ada, bagaimanapun indahnya, bagaimanapun dia memiliki ya, tarikan yang sangat menggoda umpama, tapi dia akan dapat terpesona, akan membuat lengah dan lalai hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang tidak menyenangkan, merugikan, dia tidak pernah menjadi pemikiran ya, yang akan bisa membuat dia jadi terhalang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sadar, yakin bahwa apapun yang dia alami dan dia rasakan sendiri di dunia ini itu semuanya adalah bayangan semata, bukan asli, tapi fotokopi, katakanlah fotokopi kejadian yang akan terjadi, yang abadi nanti ya, setelah dunia tiada. Sekarang ini kita di dunia panas tidak sepanas akhirat, nikmat tidak nikmat akhirat, surga dunia jauh tidak ada. Nah karena bagaimanapun indahnya dunia ini nol, sia-sia, yang akan mengalami kehancuran dan tidak lama menikmatinya. Walaupun umpama dia memilikinya, hanya sebatas memiliki, tetapi belum tentu dia menikmatinya. Terus kumpulan terus, tumpukan terus, subhanallah, dia tidak sempat menikmatinya, tapi dia terus sudah dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, datang triliunan kadang-kadang, tidak akan pernah puas-puas, subhanallah. Nah, ini. Padahal dia tidak sempat menikmatinya, dan akan pasti dia tinggalkan, atau dunia yang akan meninggalkannya. Artinya apa? Kadangkala mengalami kehancuran, terjadi
angin beliung beneran terjadi banjir apa namanya yang Bantang sekarang-karang ini di mana-mana subhanallah gelemparan mobil-mobil mewah eler innalillahi balik bertingkat naudzubillah ya, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Bali dekat kita ini ya Allah Rabbi Karim naudzubillah semoga Lombok ini tidak mengalami. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkat ya. Komunikasi, selalu terus berinteraksi, selalu terus mendekatkan diri, tentu mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala bejala yang sangat mengerikan itu. Itu artinya jamaah sekalian, ya, dunia itu bagaimanapun imam dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Nah, sehingga orang-orang tasawuf mengatakan memang benar-benar gila manusia. Selalu terus mencarinya dengan kekuatan yang dimilikinya, dia terus mengejar dan memburu, bahkan ya, tidak hanya sebagai apa namanya itu DPR yang resmi tercatat yang akan mengelola sebagai rakyat. Itu DPR yang resmi itu tidak banyak jumlahnya. DPR yang tidak resmi ini yang banyak, yang tidak tercatat. Apa itu DPR? Dewan Pemburu Rupiah. Banyak sekali yang tidak tercatat. Bukan pengayom, bukan sebagai ya, pengawas, bukan sebagai ya, bapak ya, penuntun, pembimbing rakyat, tetapi Dewan Pemburu Rupiah ini selalu terus berkeliaran di mana-mana tanpa melihat hak orang lain, fakir miskin, subhanallah ya. Dia tidak ingat teman sekalian. Nah itu kalau kita kurang ngaji ya, kurang mengikuti tausiah agama, biasanya kita lupa tentang apa dunia itu. Memang dunia itu panah ya, akan terjadi kehancuran. Nah inilah sebabnya takwa inilah menjadi pegangan kita. Takwa inilah menjadi target kita. Bagaimana untuk dapat merasakannya? Ada dua macam takwa menurut Imam Ghazali. Ada namanya takwal fardhi, takwal fardhi dan takwal adabi. Takwa yang berarti takut kepada Allah. Fardhi dengan selalu terus mengingat dan melaksanakan apa yang sudah difardukan, yang wajib nyata-nyata diperintahkan Allah untuk dilaksanakan perintah Allah untuk selalu halus. Kalau tidak ada ancaman berat, dia takut, makanya dia laksanakan perintah sholat, zakat umpamanya ya. Jangan hanya sholat tapi zakat juga ya. Subhanallah. Kemudian yang lain-lain, terutama sekali meninggalkan, menjauhkan larangan-larangan. Banyak sekali yang disebutkan di dalam agama kita yang harus ditinggalkan, tetapi banyak sekali yang doyan dan gemar, walaupun diingatkan itu akan mendatangkan bahaya, mendatangkan bencana yang akan membuat dia jadi sengsara menderita, cepat atau lambat, tetapi dia tidak peduli. Awas ini haram, bila haram berarti akibat berbahaya. Agama melarang karena ada unsur bahayanya. Agama tidak menginginkan pemuluknya cilaka, sengsara. Awas ini haram, jangan dilakukan, tidak boleh. Tetapi karena yang haram juga itu menyenangkan, yang haram itu membuat manusia jadi suka melakukan, kan ada keindahannya, ada enaknya, ada asiknya, cuma saja haram. Tetapi mengapa diharamkan?
karena kebahayaan itu akan lebih besar. Penyesalan itu akan terjadi, penyesalan yang tidak ada ujungnya, itu yang akan dialami dan dirasakan, maka diharamkan. Tetapi tidak peduli, dia perlukan senang sesaat, bahagia sesaat, nikmat sesaat. Nah, tapi dia tidak ingat penyesalan yang selama-lamanya. Nah, ini takwa fardu wajib, meninggalkan larangan. Kemudian yang fardu selalu dia perhatikan, selalu terus dia utamakan untuk dilaksanakan. Bila mana itu dapat dilaksanakan, maka sudah mendapat predikat takwa. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhkan. Nah, kemudian yang kedua, tidak cukup hanya takwal fardhi, tetapi takwal adabi. Takwal adabi, kata Imam Ghazali, yaitu meninggalkan hal-hal yang sifatnya berlebihan, yang menyangkut masalah keduniaan. Nah, ini harus takut juga bila mana dia memiliki atau dia mudah untuk mendapatkannya, keduniaan, kekayaan, apa saja, tetapi akan membawa dan membuat dirinya menjadi lalai dan lengah, bahkan akan menjadi manusia yang lupa daratan, akan muncul kesombongan. Apabila seperti itu, maka akan menjadi bencana. Karenanya tinggalkan yang sifatnya berlebihan, cukup mana yang diperlukan. Karena garis di dalam agama sebagai garis batas, cukup orang sudah dianggap punya kelebihan, cukup orang itu dianggap punya kemudian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki mempunyai harta setara dan harga emas 85 gram. Harta, ya, benda yang sebanyak setara dia punya ya, uang yang seharga 85 gram. Kemudian yang lain-lain tersimpan selama 1 tahun, terus berputar selama 1 tahun dalam bentuk usaha maka harus dia bersihkan harta bendanya, dia sucikan harta bendanya untuk disalurkan dan bagikan kepada orang lain, fakir miskin, fuqara wal masakin. Bila tidak, memang kita aman, tidak ada KPK yang menangkap kita, aman kita yang milikinya, maunya kita beri, tidak siapa yang tahu umpama. Tetapi Allah SWT akan selalu terus melihat. Di situ ada hak orang lain. Makanan enak terus, tetapi karena itu kotor, maka terkadang juga akan benar-benar menjadi penyakit karena kotornya. Makanan haram masuk menjadi darah daging, bahkan kadang-kadang menjadi kotor pembuluh darahnya, menjadi pecah, kadang-kadang terjadi ya tidak normal kaki dan tangannya. Banyak sekali akibat-akibat yang akan menimpa bila mana itu tidak menjadi perhatian hak orang lain. Karena bila lebih dari itu ditumpuk-tumpuk, tidak pernah memikirkan hak orang lain, cepat atau lambat, dan bahkan Allah akan mengambilnya secara tiba-tiba. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Nah karenanya adab ini, adab artinya boleh saja kita miliki, tidak dilarang. Tetapi baru terpuji bila mana dia siap untuk mengelola harta benda yang diberikan, kemudian dia bagi-bagikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Tidak usah ambisi menjadi orang kaya raya, tapi kalau dia siap untuk dibagi-bagi harta bendanya, ya, bapak akan jadi bencana. Orang-orang yang kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, tetapi hidupnya sama dan rata dan orang yang hidup di bawah garis sederhana sekali, padahal kaya raya. Kemana harta bendanya dibagikan terus? Kuda, onta dibagikan ratusan ekor terus untuk kepentingan, keperluan, perjuangan untuk melawan musuh-musuh yang ada, berperang melawan orang-orang kafir, korban terus. Nah, banyak juga sebutkan orang-orang kaya raya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Siapa tidak kenal namanya? Qarun, zaman Nabi Musa, kaya raya, tapi apa yang terjadi? Sampai ditelan oleh bumi, harta bendanya di mana-mana berserakan. Kalau menemukan kebetulan di tengah sawah ladang, gali sumur umpama ada benda berharga di situ, wah, biasanya kita katakan ini harta karun, harta karun, saking kanak kayanya. Tapi untuk apa kaya raya? Dia disiksa, menderita sengsara selama-lamanya. Nah, inilah agama mengingatkan kita, karenanya perlu miliki namanya adabul taqwal adab. Ya, artinya punya etika untuk menikmati nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Punya etika. Dengan tidak semena-mena, semau-maunya, berpoya-poya, walaupun halal. Halaluhu hisabun wa haramu iqabun. Haramnya harta benda yang kita miliki iqab. Artinya apa? Akan menjadi hukuman berat, siksaan bila haram. Tetapi halal bukan berarti bebas, hisab, akan dihitung, diperincikan berapa harta bendanya, mencarinya dengan cara yang halal, cara yang benar, tetapi sesuai tidak dengan pengabdian yang dipersembahkan kepada Allah sebagai ucapan terima kasih kepada Allah. Kalau harta benda yang dimiliki itu tidak mampu merubah dirinya menjadi orang baik, harta benda rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak mampu merubah dirinya menjadi orang yang soleh dan orang yang baik, menjadi orang yang jujur, amanah, harta benda yang ada itu adalah nilainya istidraj. Apa istidraj? Seolah-olah seolah-olah Allah Ta'ala Allah berikan, tapi dengan murka. Allah tidak reda berikan, Allah tidak reda, namun dia demen dengan tidak suka memberi kita. Umpama biasa pangkatnya mah belot kata besang lah dia numai borong lah biasa-biasa itu no kakan belot lah, la ilaha illallah, dia tu semang, dia numai sedikit dengan cara yang indah. Allah suka dan reda, subhanallah. Seperti itu keadaannya jemaah. Memang dia sukses menjadi apa, kaya raya umpamanya, tapi dengan cara bagaimana, subhanallah. Pernah terjadi juga, bahkan agamanya jadi korban, diajak oleh keluarganya masuk Islam sajalah,
hidup sudah mapan, marilah masuk Islam. Di Ahmadiyah lah ruana yang putrasi cocok gati ruana tetap Ahmadiyah lancar usaha entah lancar sebagai usaha bangunan luar biasa lah agak itu untung resik gati marabasan resik gati untung cocok ini maksudnya lah sini mantap Ahmadiyah jalan diri itu miskin nih semuanya no harta benda menjadi ukuran itu karena kejahilannya benar-benar buta agama nauzubillah. Tetapi apa sekarang sudah tiada, tidak lagi masih di dunia, hancur harta padanya, tinggal sibuk dan urusan bagaimana digunakan untuk apa, lama terus dari urusan nauzubillah subhanallah. Nah karenanya jemaah sekalian memang kita selalu terus perlukan namanya tuntunan agama di dalam mengisi hidup kita ini, tidak hanya sekedar untuk menikmatinya tapi menikmati hidup ini sambil terus melihat dan mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah ungkapan ada sebutkan kalau memang Anda ingin bahagia, ya, ada beberapa hal yang perlu untuk diamalkan. Tapi sebelumnya ada disebutkan di dalam sebuah ungkapan dzukira an-rajulan ja'ila Abdullah bin Abbas. Ada seorang badui datang kepada Abdullah bin Abbas. Datang kepada Abdullah bin Abbas, faqala lahu, dia datang minta untuk diberikan tausiah, peringatan, ausini ya Abdullah, coba peringati aku, nasihati aku. Faqala lahu Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengingatkan, usika bisitati asya, baiklah aku akan berpesan, berwasiat dengan 6 hal kepada Anda. Ya. Aku akan berpesan, aku akan berwasiat ada 6 hal kepada Anda. Awalnya yakinul qalbi bil asya allati taqabbalu laka biha. Pertama, ya cukup satu saja dulu. Harus memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang sudah mentanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Anda akan selalu dalam pemeliharaan, lindungan, tidak usah ada kekhawatiran tentang rezeki umpamanya, yakin Allah pasti akan selalu memberikan jaminan, jangan menjadi kekhawatiran. Nah, mudah-mudahan nanti ya untuk berikutnya kita bisa lanjutkan. 6 hal ini memang perlu untuk menjadi amalan kita sebagai pegangan dan tuntunan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Sehingga mudah-mudahan hidup ini akan penuh dengan pengabdian, tidak akan banyak kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kerugian, sia-sia dan mendatangkan dosa. Mudah-mudahan amal bakti yang sudah kita persembahkan, mudah-mudahan Allah berkenan kabulkan dengan memberikan kita kekuatan iman dan takwa, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa sengaja besar yang sudah terjadi, sengaja tidak sengaja, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan hingga mendapatkan husnul khatimah, mati dan iman sampai masuk surga tanpa urusan. Al-azin ya sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhan hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.